Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali walaupun hanya dengan metode daring. Nah, jadi karena minggu lalu kita sudah perkenalan dan alhamdulillah kalian mungkin sudah bisa mengenal kakak, dan kakak alhamdulillah sudah tahu nama-nama dari kalian. Dikarenakan kita hanya belajar secara daring, maka kakak mungkin kurang begitu mengenal ya. Nah, cuma alhamdulillah karena kemarin pertemuan pertama kita perkenalan, maka pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu tentang bagian A, yaitu tentang pengertian beriman kepada Allah, pengertian iman kepada Allah. Nah, langsung saja di sini kakak memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami makna beriman kepada Allah. Jadi nanti kalian kakak harapkan mampu mengerti apa sih itu pengertian makna dari beriman kepada Allah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perilaku beriman kepada Allah. Nah, apa saja sih perilakunya kalau kita beriman kepada Allah? Nah, apa-apa saja. Nah, itu termasuk dari tujuan yang akan kami capai. Nah, lalu yang ketiga ada peserta didik mampu memahami hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti ada hikmahnya kan? Nah, jadi yang diharapkan dari pembelajaran kita kali ini, hari ini adalah kalian dapat memahami apa-apa saja yang termasuk oleh hikmah dari pembelajaran beriman kepada Allah. Nah, bagaimana kita lanjutkan? Apakah adik-adik semua sudah siap? Nah, kakak harapkan semua sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran materi kita hari ini. Langsung saja pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti yakin, percaya, dan membenarkan. Sedangkan secara istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, lalu bukti nyata seorang hamba yang beriman kepada Allah adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena begini, sudah seharusnya seorang muslim melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk berdoa, karena barang siapa yang tidak berdoa itu adalah sombong, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha segala-galanya. Jika seseorang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah, maka ia juga memiliki kewajiban untuk mendirikan sholat 5 waktu. Nah, dimanapun dan kapanpun, apapun keadaannya, diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kita sedang sakit, tidak kuat berdiri, kita boleh duduk. Tidak kuat duduk, kita boleh tidur. Tidak kuat tidur, kita boleh menggunakan isyarat mata. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah SWT, meminta apa saja yang kita mintakan. Seperti misalkan kita ingin minta sehat, kita ingin minta keselamatan, perlindungan. Nah, begitu. Para nabi dan rasul dalam menyebarkan ajaran Allah memiliki misi yang sama, yaitu mempercayai bahwasanya Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib untuk disembah oleh semua manusia. Ya, nabi dan rasul turun kepada kita bahwasannya untuk menyuruh, untuk memerintahkan kita, untuk mengarahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada alam semesta ini jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha segala-galanya, maha pemilik alam semesta ini. Kita lanjutkan, keimanan seseorang yang sudah tertanam dalam hatinya pasti akan memancarkan sikap dan perilaku sebagai hamba Allah. Orang yang beriman kepada Allah pasti akan lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Iya, jika kita sudah menanamkan diri bahwasanya kita beriman kepada Allah, maka urusan dunia itu tidak ada apa-apanya. Kita akan mendahulukan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita bekerja secukupnya, kita makan secukupnya, tapi kita niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu.
Setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, begitu pula dengan perbuatan buruk juga akan dibalas dengan siksaan atau azab dari Allah. Nah, jadi begini, jika kita melakukan perbuatan baik, jika kita menolong orang lain, kita memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan kita. Kita menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita. Namun jika kita menyusahkan orang lain, namun jika kita mempersulit orang lain, maka Allah akan memberikan azab dan siksaan kepada kita, baik di dunia maupun akhirat nanti. Begitu. Nah, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim harusnya berbuat baik kepada semua orang, bahkan itu tumbuhan dan hewan. Nah, seperti itu. Karena tumbuhan dan hewan pun memiliki hak yang sama. Contoh, kita memelihara binatang, kita memiliki kewajiban untuk memberi makan. Kita memiliki tumbuhan, bahwasanya kita wajib untuk menyirami, merawatnya, seperti itu. Kita berbuat baik dengan segalanya, semuanya. Nah, seperti itu. Maka balasan dari Allah pun akan baik kepada kita. Nah, maka dari itu kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Untuk apa? Untuk menghindari dari azab dan siksa yang Allah berikan kepada kita nanti. Seperti itu. Melalui iman kepada Allah tentunya akan memberikan banyak hikmah, kemanfaatan untuk diri sendiri. Iman yang terletak dalam kepercayaan seseorang akan memberikan hikmah diantaranya. Nah, sama seperti tujuan pembelajaran kita, bahwasannya ada memiliki hikmah, yaitu ada 3 di sini di buku pedoman kami. Yang pertama, menjadikan hati tentram dan jiwa lebih tenang. Yang kedua, memberikan semangat keberanian. Dan yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada pada bagian terakhir, pada bagian A. Jadi kakak harapkan siapapun adik-adik kakak yang kelas 7 tidak atau kurang mengerti tentang materi beriman kepada Allah, silahkan adik-adik tanyakan. Nah, jangan lupa dipelajari lagi, diulang-ulang lagi. Apa-apa yang adik-adik kurang dimengerti, silahkan adik-adik tanyakan kepada kakak. Kakak akhiri, jika terdapat kesalahan, kakak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.